Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai seorang pengusaha untuk memotivasi kita sebagai menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, coba Bapak untuk memperkenalkan diri. Saya Bapak Mas Hadi, tempat tinggal saya di Kelurahan Penggaron Lor, tepatnya di RT 2 RW 1 Induk Semarang. Saya berjualan sembako di wilayah kelurahan. Di era seperti ini, Pak, bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan usahanya meskipun pesaing itu sangat banyak? Memang era seperti ini cukup berat sebenarnya. Kita tidak cuman berkompetisi dengan para pesaing atau kompetitor lainnya, tapi kita juga harus bisa cermat dalam pemilihan barang, terutama soal masalah harga. Apalagi mendekati bulan Ramadan seperti ini, harga itu tidak bisa tentu, kadang naik kadang turun, tapi lebih cenderung naik karena kebutuhan pokok yang saya jual ini kan sembako. Kebutuhan pokok masyarakat itu untuk persiapan bulan Ramadan ini sangat meningkat, dan karena itu para distributor itu kebanyakan menaikkan harga barang karena kebutuhan dari masyarakat itu meningkat. Bagaimana kiat-kiat Bapak sebagai pengusaha agar usahanya ini sukses terus dan tetap berjalan gitu? Ya, kita harus juga bisa melihat pasar ya. Pasar itu sangat dinamis. Dari apa yang kita konsumsi setiap hari, terutama bahan pokok, sembako itu, karena seperti saat ini harga telur naik, harga minyak naik, kita harus bisa mencermati kira-kira itu nanti kita beli, kita bisa jual lagi atau tidak, dan kompetitor kita seperti apa. Kalau kita pas beli harga itu naik, pas waktu kita jual itu harga turun meskipun itu 100 rupiah, kita otomatis kan rugi. Tidak cuma rugi dalam finansial, kita juga rugi waktu dan rugi harga. Maka dari itu kita harus cermat dan bisa membaca pasar seperti apa, daya beli masyarakat seperti apa. Motivasi apa yang bisa kita contoh dari Bapak ini? Ya, kita tidak boleh menyerah agar usahanya ini sukses terus dan tetap berjalan gitu. Ya, kita harus juga bisa melihat pasar ya. Pasar itu sangat dinamis. Dari apa yang kita konsumsi setiap hari, terutama bahan pokok, sembako itu, karena seperti saat ini harga telur naik, harga minyak naik, kita harus bisa mencermati kira-kira itu nanti kita beli, kita bisa jual lagi atau tidak, dan kompetitor kita seperti apa. Kalau kita pas beli harga itu naik, pas waktu kita jual itu harga turun meskipun itu 100 rupiah, kita otomatis kan rugi. Tidak cuma rugi dalam finansial, kita juga rugi waktu dan rugi harga. Maka dari itu kita harus cermat dan bisa membaca pasar seperti apa, daya beli masyarakat seperti apa. Motivasi apa yang bisa kita contoh dari Bapak ini? Ya, kita tidak boleh menyerah meskipun pas waktu kita beli itu harga tinggi, otomatis pas waktu kita jual harga itu rendah, kita jangan langsung down. Itu awal kita bisa tahu, belajar kesalahan kita di mana. Nanti dari hal itu kita bisa mempelajari sesuatu yang nantinya bisa menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya. Maka dari itu, sesuatu yang menjatuhkan kita jangan membuat kita down. Kita harus tetap semangat meskipun itu nantinya membuat kita itu agak kecewa, tapi kecewaan itu akan berbuah hasil yang baik dengan semangat kita. Menurut Bapak, menjadi seorang pengusaha itu kelebihannya apa, Pak? Kita banyak waktu ya, waktu kita fleksibel. Nanti seandainya kita tidak tergantung dengan atasan kita, tidak tergantung dengan orang lain, kita punya waktu banyak untuk keluarga terutama. Keduanya kita lebih bisa menentukan masa depan kita nantinya. Tidak harus kita terbawa sesuatu ya
oleh atasan kita. Kalau karyawan itu nanti kita bikin kesalahan, kita otomatis akan takut. Tapi kalau kita di usaha, kita bikin kesalahan, kita itu bisa menjadi sebuah pembelajaran kita untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Oke teman-teman, begitu tanggapan dari Bapak Mas Edi ini, bahwa jadilah pengusaha yang berani dan tidak akan putus asa. Terima kasih. Kamu. Selain usaha sembako yang disebutkan Pak Mas Edi tadi, Pak Mas Edi memulai usahanya dari seorang penjual buah-buahan yang ada di Pasar Bangetayu. Di sini beliau juga masih menjalani usahanya sebagai pedagang buah-buahan di Pasar Bangetayu. Segala usaha beliau tekuni dari awal mula kecil-kecilan hingga saat. Selain itu, beliau menjadi supplier agen sembako, bahan-bahan makanan berupa telur, minyak goreng, tepung terigu, gula, dan lain sebagainya. Beliau menjadi agen untuk mensupplier toko-toko kecil. Bapak Mas Edi juga menjadi pangkalan LPG 3 kilo resmi di daerah kami, yaitu Penggaron Lor. Beliau menyuplaier gas-gas LPG ke warung-warung kecil untuk dijual kembali. Sekian usaha Pak Mas Edi, semoga menginspirasi para penonton.